Semeninggal paman beliau, ya, maka penyiksaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya semakin keras, ya, semakin keras, ya. Jadi semakin tidak ada Khadijah, semakin tidak ada Abu Thalib, maka mereka semakin semena-mena kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya ceritakan beberapa bentuk, ya, bentuk perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini terjadi setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ya, ini dilakukan setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ya. Yang pertama, ya, dari Ibnu Ishaq, ya, beliau menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia suatu hari pernah melempar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasir, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, ya, dilempar sama dia ini dengan pasir. Dia ambil pasir kemudian disiramkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian mengenai kepala beliau dan mengenai rambut beliau, ya. Mengenai kepala beliau dan mengenai rambut beliau. Maka kemudian beliau pulang, ya. Beliau pulang, kemudian faqamat ilaihi ihda banatihi. Maka kemudian salah seorang anak perempuan beliau kemudian menyiram kepala beliau yang kena pasir tadi itu, ya. Kemudian wahiyya tabki sambil menangis, ya. Jadi anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi nyiram kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kena pasir tadi itu, ya, sambil menangis. Kasihan melihat abinya mendapatkan perlakuan seperti itu, ya, mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La tabki ya bunayyah fa innallaha mani'un abaki, ya. Jangan menangis wahai putriku sayang, karena sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindungku, ya. Subhanallah, ya. Itu diantara bentuk gangguan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Luar biasa, ya. Ini belum pernah dialami oleh kita, ya kan? Bahkan mungkin belum pernah dialami oleh para dai kita, ya kan? Sampai-sampai kemudian dilempar dengan tanah, ya. Paling kalau nggak diterima di masjid diusir gitu aja, ya kan? Nggak sampai kemudian dilempar dengan tanah, ya kan? Paling kalau nggak suka diusir, ya kan? Pergi begitu, ya kan? Tapi nggak sampai kemudian dilempar pakai tanah, ya kan? Di antara bentuk yang lain, ya. Di antara bentuk lain yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini suatu hari dia ambil selendang, ya, dia ambil bajunya, dia lepas bajunya. Kemudian Nabi sedang berjalan, tiba-tiba dia dekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ikat leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tarik, ya. Dia cekik, ya. Tarik, kemudian dicekik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW nggak melawan, sama sekali tidak melawan, ya. Dicekik sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang kemudian melerai Uqbah bin Abi Mu'aid itu sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, ya. Apakah kamu hendak membunuh seseorang yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah, ya, Rabbku adalah Allah. Ini yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kotoran onta, ya kan? Dikasih kotoran onta, ya. Ketika itu Abu Jahal yang ngomong di hadapan para orang kafir Quraisy yang lain, adakah di antara kalian yang berani mengambil isi perut ontanya Bani Fulan kemudian diletakkan di atas punggungnya Muhammad ketika dia sedang sujud? Siapa di antara kalian yang berani? Maka kemudian asqal qaum, ya, orang yang paling celaka yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Lagi-lagi Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Dia bilang, saya yang berani. Maka betul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat di depan Ka'bah, pas ketika sujud,
Dia ambil kotoran unta itu, ya, ditaruh di pas di antara dua pundak beliau, diikatkan di lehernya. Ditaruh di sini, diikatkan di lehernya, ditaruh di sini. Beliau sedang sujud, ya. Beliau sedang sujud. La yarfa' ra'sahu. Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya sedikit pun. Sampai kemudian Fatimah datang, fatarahat an dhahrihi. Kemudian Fatimah ambil kotoran tadi itu, kemudian beliau buang. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, summa qala. Kemudian beliau mengatakan Allah. Maka kemudian beliau mengatakan Allahumma 'alaika bi Quraisyin salasa marrat fashaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim. Maka beliau mengatakan apa? Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy salasa marrat, 3 kali, ya. 3 kali beliau mengatakan Allahumma, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir Quraisy sebanyak 3 kali, ya. Nah, ini memang ada anjuran untuk kita berdoa mengulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi kalau kita berdoa, ya, adabnya mengulang minimal 3 kali, ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku. Minimal 3 kali, ya. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik, ya. Lebih banyak lebih baik. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, setelah beliau mengatakan Allahumma 'alaika bi Quraisy, itu orang-orang kafir Quraisy pada diam semuanya, ya. Semuanya pada diam. Beliau kemudian lanjutkan doanya, Allahumma 'alaika bi Abi Jahlin wa 'alaika bi Utsbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Jadi 6 orang ini semua disebut. Jadi pertama doanya Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy. Ini masih umum, ya. Ini masih umum. Kemudian tambah khusus lagi, beliau sebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, ya. Hancurkan Uqbah bin Abi Mu'aid, hancurkan Utbah bin Rabi'ah, hancurkan Syaibah bin Rabi'ah, hancurkan Walid bin Utsbah, hancurkan Umayyah bin Khalaf. Satu persatu disebut. Satu persatu namanya disebut oleh Nabi SAW. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aitul ladzina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr. Semuanya mati dimasukkan dalam sumur Badar. Para ulama menyebutkan, di sini disebutkan, kenapa 6 orang jenazah ini dimasukkan ke dalam di dalam lubang sumur Badar. Nanti dalam misalnya perang Badar ada, ya. Semuanya mati ini, 6 orang ini dimasukkan dalam sumur Badar. Kenapa? Karena bau busuknya yang luar biasa. Kalau zaman dulu perang, musuhnya mati dibiarin, tidak ada masalah, nggak usah dikubur, nggak perlu dikubur, ya. Perang mati udah digeletakin. Kalau orang muslimnya baru dikubur. Kalau jenazah mereka orang-orang kafir dibiarin. Tapi khusus 6 orang ini dimasukkan ke dalam sumur semuanya. Semua yang masuk sumur. Kenapa? Bau busuknya yang luar biasa. Karena akan mengganggu manusia. Subhanallah. Matinya luar biasa. Jenazah yang lain enggak. Jenazah yang lain dibiarkan mati begitu saja. Ya. Jenazah yang lain dibiarkan mati begitu saja. Tapi 6 orang ini jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan nanti disebutkan dalam perang Badar itu Nabi SAW teriak, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan apa belum? Mereka menjawab semuanya sudah, yaitu siksa. Ya. Jadi sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Jadi ini ingat, ya, matinya orang-orang yang betul-betul menentang Islam ini luar biasa. Ya, busuk matinya. Ya. Jenazahnya busuk, hancur, busuk, ya.
Antum mungkin masih pernah baca kisahnya siapa namanya, Kamal Ataturk, ya, yang merubah Turki menjadi sosialis, ya, menjadi negeri kufur, ya, setelah sebelumnya Muslim. Matinya juga begitu, busuk luar biasa, ya, bau busuk yang luar biasa, ya. Jadi itu diantara siksaan yang dialami oleh Nabi SAW dan doa Nabi SAW, ya. Dari hadis ini, ya, bahwasanya disebutkan ta'dhimud doa bi Makkah indal kufar, ya. Orang-orang kafir itu menyadari bahwasanya berdoa di sisi Ka'bah itu agung, ya. Berdoa di sisi Ka'bah itu agung, ya. Maka orang Muslim juga harus lebih meyakini bahwasanya berdoa di sisi Ka'bah itu lebih agung daripada tempat-tempat yang lain, ya. Jadi ini tempat yang memang mengandung berkah, ya. 3 masjid, ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Tidak boleh kemudian mengkhususkan perjalanan menuju ke masjid kecuali 3 masjid ini, ya. Mengkhususkan pergi ke masjid kecuali hanya 3 masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya.